qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Qala aidon wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma dhamati samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Ya. Jadi Allah SWT berfirman dalam surat Hud ya, ayat 105 ya. Yauma ya'ti ya, hari di mana ya'ti hari di mana tiba ya, tiba hari la takalamu nafsun ya. Jadi tidak nafsun atau manusia itu atau ruh nafs ya, itu tidak bisa berbicara illa bi'idni, kecuali atas izinnya. Faminhum ya, di antara mereka syaqiyun yaitu miserable ya, wa sa'id atau bahagia, dalam keadaan bahagia. Jadi ada dua golongan di situ, ada yang miserable, ada yang bahagia. Nah, di ayat berikutnya ayat 108 yang saya bacakan ya. Wa amal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Ya. Jadi yang tadi bahagia itu wa amal ladzina su'idu ya, tadi dari kata Said ya, su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Jadi mereka itu ada dimasukkan ke dalam surga ya, fafil jannati khalidina fiha. Jadi mereka itu kekal di dalamnya ya, khalidina fiha madzamati samawati wal ardu. Sepanjang ya. Jadi langit dan bumi itu sustain ya. Samawati wal ardu illa masya rabbu, kecuali atas Allah berkehendak lain ya. Ya. Ata'an ghairu majdud. Jadi sebagai suatu pemberian yang tidak ada interupsi, jadi selamanya gitu. Nah, ini adalah konsep bahagia dalam Al-Qur'an ya, dua ayat ini ya. Di situ dalam Al-Qur'an itu bahagia itu bisa farhan ya, farah, masrur, nama saya itu masrur, itu bahagia juga, dan atau said ya. Nah, di sini wasaid ya, yang pertama itu, jadi ketika dikumpulkan itu nanti di padang mahsyar itu ada dua golongan ya. Ada golongan yang miserable ya, yang kemudian ada yang golongan yang bahagia ya. Nah, golongan yang bahagia itu kemudian Allah akan masukkan ke dalam surga, di mana di situ tidak ada interupsi ya, jadi kebahagiaan selamanya di situ ya. Jadi eternal happiness itu ada di dalam konsep Islam, itu ada di apa namanya, setelah hari kiamat nanti gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ya, lasting happiness and success ya di situ. Nah, ini agendanya ya, kita mengenal review ya, sebagai review karena waktu itu sudah disampaikan materinya. Jadi manusia itu terdiri atas apakah ya, komponen apakah ya. Kemudian kita masuk ilmu al-nafs, introduction to positive psychology, kemudian review of happiness, kemudian bagaimana strategi untuk menggapai sukses. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ya, siapa yang apa namanya mengenal dirinya sendiri itu akan mendapatkan kebahagiaan sejati, itu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, ini isunya udah di-share ya. Jadi kalau misalnya ini kesulitan bisa lihat di handphone ya. Ada linknya di Zoom ya. Nah, manusia itu ya, menurut Al-Qur'an itu ada 5 ya, 5 al-fitrah ya. Nah, ini ada bayi nih. Kalau bayi begitu lahir itu kan ada namanya apa namanya, dia menggenggam gitu kan, menggenggam. Kemudian mulutnya apa tuh, kalau apapun dimasukkan itu dikenyot ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari fitrah. Kemudian ada nerve, itu kalau diginiin nanti tangannya begini. Nah, itu biasanya kalau dokter begitu lahir itu dicek tuh semua itu gitu. Ada yang aneh nggak gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dari fitrah ya. Nah, kemudian ar-ruh. Nah, ar-ruh itu dari Allah Subhanahu wa taala, jadi komponen langit ya. Jadi kita memiliki komponen langit ya. Ar-ruh, kemudian al-aqal, intelek ya, mind ya, intelek, dan an-nafs, al-jazat. Nah, di sini saya garis besar ya, al-nafs, karena kita akan hubungannya dengan kebahagiaan gitu, an-nafsnya. Di nafsu itu an-nafs, ada an-nafsul mutmainnah, an-nafsul lawamah gitu ya. Jadi nafsu itu banyak godaannya gitu ya.
Jadi ketika spirit itu udah bercampur dengan komponen bumi, ya, itu kemudian menjadi an-nafs. Nah, di situ ada emosi juga komponen di situ, nafs ya. Nah, kemudian ada 5 tujuan dari penciptaan manusia dalam Al-Qur'an. Yang pertama ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Ibadah ya. Ini adalah tujuan penciptaan manusia. Nah, kemudian tujuan yang lain apa? Pemeliharaan bumi ya, atau istiqlal, pengembangan atau imar. Jadi tidak cuma dipelihara tapi kemudian dikembangkan ya bumi itu. Kemudian sebagai ujian ya, mana yang lulus, mana yang tidak lulus ya, cobaan atau ibtila. Kemudian keragaman ikhtilaf ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu agar kita saling kenal mengenal ya. Jadi emang beda warna kulit, beda suku, beda bahasa, macam-macam nah agar kita bisa saling kenal mengenal ya. Ini 5 penciptaan tujuan penciptaan manusia. Nah, kemudian dalam psikologi itu kan ada misalnya kalau kita ingat ke pandemi itu kan banyak ya, bahkan sekarang itu masih ada tuh. Jadi dianjurkan untuk melakukan training mental ya, mental kesehatan mental ya. Bahkan ada aplikasinya itu Open Up ya, suruh daftar gitu ya. Jadi nah itu ilmuwan muslim ya. Nah, kita belajar histori ya, kadang dilengkapi ya gitu. Jadi dari misalkan Yunani ya, filsafat Aristoteles ya, kemudian lompat ke Renaissance ya, ke kebudayaan barat gitu ya. Padahal ada cendekiawan muslim yang namanya adalah ya Abu Zaid Al-Balkhi. Nah, itu menulis buku ya abad ke-9 ya, 9th century. Itu bukunya apa? Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus ya, atau Sustenance of the Soul. Jadi ini apa namanya? Karangan ya cendekiawan muslim mengenai apa? Mengenai kesehatan mental gitu ya. Nah, di buku ini, nah ini bisa dicari, ini bisa apa namanya translatornya itu Malik Badri, itu ada 4 ya. Jadi kita hari ini topiknya kebahagiaan, tapi kita mundur sebentar. Nah, di sini orang memiliki permasalahan mental. Apa itu ada 4 ya menurut buku ini, ya. Jadi psikologi itu dalam Islam itu dikenal dengan ilmu an-nafs ya, ilmu tentang tadi nafs itu yang saya garis bawahi ya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah fear and panic, ya, anger and aggression, sadness and depression, and obsession. Ya, jadi secara umum itu manusia itu biasanya ada 2 itu ya. Ada 2 permasalahan dalam mental. Kalau dia kehilangan sesuatu di masa lalu, ya, atau mungkin dia patah hati atau apa, itu depresi ya, depression. Ada 2 yang besar biasanya. Jadi depresi itu tentang masa lalu ya. Ada yang kehilangan orang yang dicintai atau seperti apa dia mengalami depresi. Dan kemudian ketakutan di masa depan. Nah, ketakutan di masa depan itu disebut sebagai apa? Anxiety ya. Anxiety. Jadi ini itu yang sangat ini ya. Jadi fear and panic dan kemudian sadness and depression itu penting. Nah, yang 4 itu ini disorder ya. Ini biasanya kalau seseorang itu mengalami disorder ya, OCD atau apa ya kan, compulsory disorder, nah dia dianjurkan untuk ke profesional gitu ya, ke profesional, ke psikiater atau ke psikolog ya. Jadi ada 4 ya, di sini. Nah itu sudah dibahas oleh Abu Zaid Al-Balkhi. Nah ini ya, kalau yang berminat untuk mempelajari ya, nah ini masih menggunakan konsep apa tuh 4 ya, ada darah, ada apa namanya, yang konsep medicine pada zaman dahulu gitu ya, pada zaman pertengahan masih menggunakan konsep itu. Nah, Ahmad Ibnu Sa'al Al-Balkhi, jadi di situ karena beliau adalah muslim, dia tahu kan seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa jangan berharap ya di dunia ini itu manusia itu memiliki total freedom from fear and sadness gitu ya. Nah, jadi yang kebahagiaan kondisi tadi itu tidak ada ketakutan dan sadness itu hanya ada di akhirat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sedih, kita anxiety itu nggak masalah gitu ya. Yang menjadi masalah itu kalau ketika dia berkelanjutan permasalahannya sehingga dia tidak bisa melakukan apapun. Itu yang menjadi masalah gitu. Jadi sudah menjadi normal kalau seorang memiliki masalah ya, seperti itu. Ini yang saya tadi ayat yang saya bacakan ya tadi ya, bahwa
eternal happiness itu ada di akhirat ya, ada di akhirat. Nah, menurut Ibnu Al-Qayyim ya, bahwa ya dalam kehidupan itu kita direkomendasikan ibarat seperti burung ya, di mana kepala itu sebagai cinta ya, kemudian sayapnya itu sebagai ketakutan dan harapan ya. Ya, ada khauf dan ada roja ya. Itu ya. Jadi jangan misalkan takut ya, takut saja atau kemudian hope gitu. Kalau hope itu saya melakukan dosa nggak apa-apa nanti Allah memberikan ampun gitu ya. Jadi semuanya itu harus imbang gitu ya. Antara ketakutan dan harapan itu harus imbang ya. Dan kemudian di kepalanya adalah cinta gitu. Jadi misalnya kalau ada yang baru masuk Islam gitu kemudian oh kamu jangan begitu gitu. Jadi tidak ada rasa cinta di situ ya. Oh kamu butuhnya salah nih gitu seperti itu. Jadi itu penting sekali nih ya konsep filosofi ini ya. Oke. Nah, kemudian sekarang ya jadi kita membahas masalah topik kita adalah kebahagiaan ya. Itu kan tadi disinggung sedikit mengenai masalah mental gitu ya. Ada 4 jenis tadi itu ya. Nah, sekarang ketika kita menjadi manusia yang normal gitu ya, kita kan ingin istilahnya berkembang gitu kan, berkembang kehidupan kita gitu, baru baik secara profesional ataupun keluarga. Jadi kita fokus kepada sisi positifnya ya. Makanya lahir itu namanya positif psikologi ya. Ya. Jadi emosi-emosi kita yang positif ya, tadi saya singgung an-nafs, itu yang kita kita usahakan, yaitu apa? Ada satisfaction, harapan, optimisme dan kebahagiaan ya. Jadi fokus pada misalnya kreativitas, kemudian hubungan dengan partner kita, keluarga dan segala macam, dan kemudian spiritualitas ya. Nah, ini kita kembali ke filosofi Aristoteles. Jadi kebahagiaan itu menurut Aristoteles itu adalah tujuan dari kehidupan gitu ya. Jadi tujuan, jadi istilahnya tujuan akhir. Nah, padahal dalam konsep Islam itu tadi apa? Tujuan kita adalah ibadah gitu. Jadi kebahagiaan itu embedded setelah itu gitu ya. Ya kan? Jadi bukan udah tujuan istilahnya nah ini tujuan dari Aristoteles ini lebih sempit gitu ya. Tapi kalau dalam Islam itu tujuan kita dalam hidup itu adalah untuk beribadah. Nah, kemudian kebahagiaan itu adalah mengikuti. Makanya kita berdoa kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Nah, tapi jangan lupa goal dalam kehidupan kita itu. Ketika kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan itu akan mengikuti ya. Ala bi dzikrina tatma'innul qulub ya. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang ya. Ya ayatul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Jadi ketenangan jiwa. Jadi ada konsep tadi ya, jangan lupa ya, ada konsep spirit ya dalam jiwa kita gitu ya. Jangan sampai kita menggapai kebahagiaan dengan di atas kesengsaraan orang lain gitu, jangan sampai ya. Makanya pentingnya kita memahami konsep dalam Islam gitu. Nah, jadi happiness itu sesuatu yang positif ya, ada joy, ada kebahagiaan, ada kepuasan. Jadi aspek dalam well-being ya. Jadi misalnya tidurnya nyenyak, kemudian sehat gitu kan badan kita, kemudian kita juga mencukupi kebutuhan kita. Jadi segala sesuatu yang bersifat well-being ya, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, menurut Sonja Lyubomirsky ini sangat penting ya. Ini dia menulis buku ya, The How of Happiness ini. Jadi happiness itu adalah experience of joy ya, contentment ya. Kemudian di sini adalah positive well-being ya. Kemudian dikombinasikan dengan one's life is good, meaningful and worthwhile ya. Itu menurut Sonja Lyubomirsky. Nah, ini penting ya di sini. Nah, kemudian well-being itu ya tadi ya termasuk fisik ya, kemudian kesehatan fisik dan kesehatan mental, dan kemudian kualitas life ya. Jadi kalau misalkan udara kotor, misalkan banyak pencemaran ya, itu bukan quality of life ya. Kemudian secara fisik, secara mental ya, kemudian good quality of life, air bersih dan macam-macam ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau bahagia itu kan secara umum agak sulit ya definisinya. Kadang saintis itu menyebutnya dengan subjective well-being gitu, karena tergantung dari tiap individu ya.
gitu dalam menilai kebahagiaan ya. Nah, kemudian life satisfaction. Nah, di sini ada Maslow hierarki ya. Jadi pertama itu kita harus memenuhi basic dulu gitu ya. Jadi udara, air, makanan, tidur ya kan. Baru kemudian ada aspek keamanan ya kan. Protected from illness and danger ya. Jadi di situ ada aspek keamanan. Jadi kalau dalam situasi perang ya agak sulit juga walaupun dia punya uang, punya udara dan segala macam ya menjadi sulit ya. Jadi ada layernya ya. Nah, baru kemudian love and belonging, self esteem, baru self actualization. Jadi self actualization itu tidak mungkin kalau di bawahnya itu tidak terpenuhi ya. Itu menurut Maslow. Nah, kemudian ini udah masuk ke arah sukses ya di sini. Jadi konsep Csikszentmihalyi itu dia mengungkapkan konsep disebut flow, ya kan? Apa itu flow? Flow itu kondisi di mana kita menikmati ya pekerjaan kita sehingga kita itu lupa waktu gitu loh. Artinya manakala challenge sama kemampuan kita itu sepadan gitu. Kalau misalkan challenge itu di bawah kemampuan kita itu kan kita boring gitu. Ah, ini melulu gitu. Udah biasa gitu. Tapi kalau challenge itu lebih besar di kemampuan kita menjadi give up kan. Ah, sulit nih gitu gitu kan. Seperti itu. Jadi flow itu makanya bagi pelajar-pelajar ini kalau misalkan bermasalah misalkan nulis tesis, belajar itu harus mencapai disebut flow ini gitu. Kalau misalkan teman kamarnya itu ngajak ngobrol melulu atau ngajak hangout atau seperti apa ya, ya dihindari. Bisa juga dia pergi ke taman, kemudian cari suasana di mana dia bisa flow gitu, bisa menikmati apa yang dia kejar gitu. Misalkan belajar untuk studi ya kan, atau untuk menulis tesis. Makanya dianjurkan kalau udah menulis tesis, misalkan ya, yang mau tahun terakhir ya, kalau udah menulis tesis, kalau dia udah jalan, udah flow, itu jangan diinterrupt gitu. Jangan dia kemudian melakukan kegiatan yang lain, nanti dia balik lagi sulit gitu. Ini konsep dari Csikszentmihalyi ya. Jadi tadi ya saya ulangi ya. Jadi flow itu kondisi di mana antara skill dan apa namanya challenge itu match gitu ya. Ya. Atau kalau dalam atlet itu namanya in the zone ya, in the zone. Jadi atlet profesional jadi in the zone kan, atlet kan punya ini harus training, harus ini ya. Jadi dia harus in the zone gitu ya. Seperti itu. Jadi flow itu sangat penting dan flow ini penting juga untuk apa namanya? Untuk mendapatkan kebahagiaan gitu. Jadi aktivitas kebahagiaan itu ada 3 ya, ada joyful ya, kesenangan misalkan, ya kan? Mungkin dia makan makanan enak atau apa, dia kesenangan lah. Kemudian ada yang kedua adalah engagement. Misalkan kerja gitu, kerja sesuai dengan bidang kita, itu engagement. Nah, itu flow masuk di engagement sini. Kemudian yang ketiga adalah meaningful. Meaningful itu kita bekerja untuk orang lain. Misalnya seperti apa ya? Madre Teresa atau ya kan? Artinya kita hidup untuk orang lain gitu loh. Itu meaningful gitu ya. Atau yang apa namanya suster apa yang di rumah sakit itu kerja bakti atau dokter. Jadi dia atau di Gaza misalnya dokter-dokter yang dikirim ke sana. Jadi kerja untuk pengabdian. Itu meaningful. Itu juga nilai kebahagiaannya itu tinggi di situ, ya. Nah, kemudian kenapa dia ada Martin Seligman? Karena dia adalah psikolog yang pertama kali mencetuskan apa ya positif psychology ya. Bukan pertama, jadi dia memang fokus di situ. Jadi untuk ada 5 faktor ya untuk well-being atau kebahagiaan itu kan sama ya tadi. Positif, jadi ada disebut PERMA ya. Jadi positive emotion ya, engagement ya, relationship, meaning, and accomplishment. Jadi ya positive emotion itu termasuk jangan overthinking ya. Ya. Jadi emosi-emosi negatif itu kita hilangkan ya. Overthinking itu termasuk juga iri dengan temennya gitu. Itu termasuk overthinking gitu. Sesuatu yang nggak perlu dia pikirkan gitu ya. Jadi kita harus memiliki positive emotion. Ya, engagement tadi balik lagi ke flow, relationship, bagaimana hubungan kita dengan manusia ya, dengan partner kita, keluarga ya. Kemudian meaning ya, meaning itu tadi ya, kerja untuk orang lain misalkan. Itu atau kerja kita sesuai bidang kita gitu sehingga kita merasakan ada artinya gitu. Jangan kerja nggak ada gunanya nih gitu, cuma cari duit aja misalkan. Jadi harus ada value ya. Kemudian accomplishment tadi self actualization. Jadi ada kesuksesan di situ, ada yang dicapai gitu ya.
Nah, masuk ke happiness review. Nah, kenapa happiness itu sangat sulit ya menurut Sonja Lyubomirsky ya di sini. Kenapa? Karena manusia itu memiliki set point. Jadi ada yang lahir itu nggak bahagia gitu, by genetik gitu ya. Karena pernah nggak ketemu teman yang kalau ketemu dia pasti dia ngeluh gitu. Besok lagi dia ngeluh lagi. Jadi nggak ada dia positif-positifnya gitu. Jadi by bond itu, jadi ada set point, ada baseline gitu. Nah, happiness itu lifelong trait. Jadi bukan sesuatu yang tadi joy itu aku yang penting seneng tapi sementara gitu. Ada yang orang-orang sampai lari ke misalnya ngedrug atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya itu salah gitu, salah mengartikan kebahagiaan gitu ya. Jadi kebahagiaan itu harus dia long term gitu ya. Dan kemudian perlu diusahakan. Nanti saya akan bahas kenapa. Jadi untuk menjadi bahagia itu kita harus berjuang gitu. Ya kan? Jadi sesuatu kebahagiaan itu bukan sesuatu yang diberikan ya, cuma-cuma ya, tapi kita harus berjuang. Nah, yang ketiga disebut hedonic adaptation. Ya, hedonic adaptation itu kita terbiasa dengan sesuatu yang positif gitu. Saya masih ingat tuh waktu kuliah di UI itu makannya di warteg gitu. Kadang nggak punya duit. Saya pernah makan apa namanya Indomie terus tuh beli beli apa satu box sampai sakit gitu ya. Jadi karena harus ngirit gitu kan. Nah tapi begitu kita kerja kita punya gaji ya kan. Kita punya gaji kita punya bisa beli kendaraan, motor dan segala macam. Jadi kita terbiasa gitu. Terbiasa dan itu nggak bisa balik gitu ya. Ini secara umum ya. Makanya jangan heran kalau misalnya ada yang kaya kemudian istrinya pergi gitu karena dia miskin lagi gitu misalnya. Karena dia nggak bisa adaptasi balik lagi ke yang susah gitu ya. Itu namanya hedonic adaptation. Oleh karena itu dari sini kita bisa lihat filosofinya. Kenapa materi itu tidak membawa kita kebahagiaan? Kenapa? Karena kita terbiasa gitu. Ya, terbiasa. Misalnya orang beli Ferrari, mungkin dia bahagianya cuma 1 bulan atau setahun gitu. Habis itu udah balik lagi ke baseline gitu. Ya, baseline itu yang tadi itu ya, baseline yang genetik itu ya. Itu hedonic adaptation. Nah, ini ada cerita di buku ini ya di Sonja Lyubomirsky ada orang yang dia tadinya rumahnya kecil, mungkin studio, dia punya keluarga gitu kan di Amerika, ya. Kemudian dia berhasil dalam profesinya, dia bisa beli rumah yang di kompleks gitu. Rumah ya, bukan apartemen ya, di rumah. Ya kan? Itu kan lebih besar kan. Dia udah pindah rumah situ, dia masih lihat rumah sampingnya kan, rumah sampingnya itu hampir sama gitu, cuman ada kolam renangnya gitu. Wah, sedikit lagi aku bisa sebenarnya beli yang ada kolam renangnya gitu. Ini yang disebut hedonic adaptation. Nah, ya kan? Jadi kita harus apa namanya? Memahami hedonic adaptation itu sangat penting ini ya. Jadi ya sangat penting. Jadi materialistis itu tidak membawa kita kebahagiaan. Kenapa? Karena kita we adapt to all things positif gitu ya. Itu yang jadi masalah. Nah, ada 3 faktor yang menurut Lubomirsky ini ya dalam bukunya The How of Happiness ini bahwa tadi ya happiness itu by genetic itu 50% ya 50%. Nah, life circumstances ya seperti misalkan pernikahan atau gaji sesuatu yang hubungan dengan lingkungan ya itu cuma 10% gitu. Jadi mungkin antara orang menikah sama single itu lebih bahagia orang yang menikah kan secara statistik. Nah tapi di situ life 10% gitu nggak banyak gitu. Ya, biasanya orang bahagia mungkin dia bahagia gitu setelah 2 tahun dia balik lagi ke baseline gitu ya. Jadi 10% aja. Ya. Nah, yang menjadi penting di sini ya, apa yang bisa kita lakukan agar kita meningkatkan kebahagiaan kita? Itu kita main ke 40% gitu. Jadi 40% itu intentional activities ya. Jadi sesuatu aktivitas yang kita mau gitu. Misal orang yang suka olahraga, exercise ya, orang yang atau dalam hal misalkan agama juga sama gitu. Orang yang misalkan dia jihad nafs, dia sholat malam atau apapun. Pokoknya sesuatu yang kita usahakan ya bukan lingkungan ya. Itu 40%. Jadi kita bisa meningkatkan kebahagiaan kita itu dengan memainkan yang tadi itu 40% atau dari intentional activities ya. Ini ya. Nah, kemudian apa sih tuh happiness set point itu? Jadi happiness set point itu kan 50% kontribusinya. Itu kan sangat besar ya kan. Itu by genetik ya. Nah, salah satunya adalah yang disebut sebagai ya big five personality trait yang termasuk extraversion dan neuroticism. Nanti kita akan bahas di situ ya.
Ya, life circumstances tadi sudah disebut, intentional activities. Ya, misalkan contohnya di sini adalah bersyukur ya, counting your blessing. Itu termasuk dari intentional activity ya. Kalau kita bersyukur, itu Allah memberikan kita tambahan. Itu sudah, ini by riset ya. Jadi by riset Seligman ini, dia kan clinical tadinya ya, clinical psikologi ya. Clinical itu yang depresi ya. Ini udah nggak ngomongin kebahagiaan lagi nih, udah depresi. Nah, jadi yang depresi tadi itu sama Seligman itu disuruh tiap hari, ya kan? Tiap hari itu counting blessing gitu, bersyukur. Counting blessing itu apa sih yang membuat kamu bahagia gitu? Oh, mungkin matahari sekarang bersinar gitu. Tadinya kalau di Hamburg kan biasanya grey gitu kan, tiba-tiba matahari ditulis gitu. Atau ada telepon dari temannya untuk say hello aja gitu kan. Dicatat gitu. Nah, kemudian dilihat lagi ya apa kondisinya itu secara statistik itu dia apa memperbaiki gitu kondisi depresinya itu gitu ya. Jadi ini by riset ya. Makanya jangan heran ketika dalam Islam itu kita disuruh menghitung nikmat Allah itu kita tidak mungkin menghitungnya kan. Itu penting sekali bagi kebahagiaan. Jadi kita harus bersyukur apa yang kita dapatkan ya. Nah, itu disuruh journaling gitu ya tiap hari itu apa misalkan gitu. Itu by riset seperti itu. Ya. Jadi ini salah satunya ya. Jadi intinya apa? Kebahagiaan itu harus diperjuangkan ya. Jadi bukan sesuatu yang given gitu, bukan. Artinya misalnya dalam hubungan relationship misalkan dengan suami istri ya, ya jangan take off granted gitu ya. Oh, aku nikah nanti aku bahagia. Itu nggak gitu. Tapi ketika kita memahami ini, itu dia harus menjaga hubungan gitu ya. Atau mungkin suaminya bawain bunga atau apa. Pokoknya dia bikin kejutan-kejutan gitu ya. Ya. Kalau misalkan sama menikah harus bahagia, kok aku nggak bahagia sih kok dia seperti itu ya. Jangan take granted karena tergantung dari apa tadi di sini. Ya, intentional activities ya. Kalau take off granted dia masuknya 10% gitu ya. Tadi ya. Karena dia masuk lingkungan kan. Oke, yang itu. Jadi bahagia itu membuat seorang itu sukses gitu ya, bukan kebalikannya ya. Jadi sukses itu membawa orang bahagia, tapi kebahagiaan itu membawa orang sukses. Jadi itu ada penelitian ya. Jadi kalau kita lulus misalkan UI dulu kan atau waktu itu ada penataran 4 ya. Itu kan dia bisa bikin buku kan. Isinya cuma foto sama ini kan, sama alamat dan segala macam gitu ya. Atau buku sekolah lah seperti itu. Nah, itu ada penelitian yang orangnya bahagia kan dari fotonya kelihatan gitu dia bahagia, itu diteliti itu diikutin gitu berapa puluh tahun lagi dia seperti apa, ternyata yang dia bahagia di situ itu dia sukses ya setelah umur sekian 26 terus umur 50 dia tetap nikah dan dia bahagia gitu, itu seperti itu. Jadi orang bahagia itu dia membuat sukses gitu ya, jangan dibalik ya. Makanya jangan heran kalau orang sudah memiliki masalah mental ya, sakit mental, itu ya cari kerja juga sulit gitu. Ya, kenapa ya? Dia selalu ngeluh, dia salahin temennya, dia ini gitu. Karena saya mengalami sendiri ada teman-temannya di kampus itu, dia kerjanya di tempat yang bagus, ya, begitu setelah sekian tahun dia keluar nggak bisa kerja lagi gitu. Dia kenapa ketika diteliti ya itu tadi dia menyalahkan orang lain, menyalahkan ini, menyalahkan gara-gara dia aku jadi nggak dapat kerja. Jadi kita bisa perhatikan gitu ya. Makanya penting sekali ya kebahagiaan ini ya untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Nah, ini Sonia Lubomirski ini dalam bukunya kalau mau baca juga boleh The How of Happiness ini ya. Jadi dia dapat uang $1 million Amerika untuk meneliti kebahagiaan aja gitu. Dikasih uang untuk meneliti. Nah, diteliti itu orang-orang yang bahagia itu apa gitu. Nah, ternyata ada 8 yang ditulis di sini ya. Jadi orang yang bahagia itu dia apa? Ya, they devote a great amount of time to their family and friends, nurturing and enjoying those relationships. Jadi dia mempunyai relationship yang bagus kepada keluarganya, temannya, dan orang-orang sekelilingnya.